Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan keempat akan menyampaikan tentang lembaga evaluasi diri dan rencana guru penggerak. Rencana guru penggerak untuk mengembangkan diri dan orang lain, salah satunya adalah dengan evaluasi diri terhadap kompetensi, yakni kompetensi apa yang sudah dimiliki oleh Bu Indri dan kompetensi yang perlu Anda tingkatkan dan apa yang menjadi tantangan Bu Indri dalam melakukan kompetensi ini. Mungkin kalau bisa baiklah, kalau untuk evaluasi diri kemarin saya sudah mengobrol dengan Bu Eni. ya. Bisa kita simak di video sebelumnya. Hari ini saya dengan Bu Eni akan mengemukakan rencana pengembangan selanjutnya tentang evaluasi diri yang kemarin untuk kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Untuk pertama, rencana saya dalam meningkatkan kompetensi tersebut adalah saya akan rutin melakukan refleksi pembelajaran yang terkait praktik mengajar saya. Kemudian, kapan rencana ini akan saya laksanakan? Saya selalu berusaha untuk meningkatkan kompetensi ini agar supaya saya juga bisa berbagi pengalaman dan pembelajaran dengan rekan guru lainnya. Rencana ini akan saya terapkan, sebenarnya sudah dari kemarin sudah saya mulai. Sebelum ikut guru penggerak pun kami selalu ada evaluasi baik dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lainnya. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya jadi mempunyai jadwal khusus, akan saya planning. Dan rencana pengembangan kompetensi ini sudah saya kemukakan kepada rekan kerja, rekan guru saya dengan aktif mengajak ikut pelatihan yang ada di SIMPKB, dan alhamdulillah mereka responnya baik sekali. Sudah mulai aktif mengikuti SIMPKB, sudah pengimbasan juga, kemudian juga ada yang tertarik untuk mengikuti guru penggerak ini. Indikator dalam mencapai kompetensi ini, target saya itu nanti siswa mampu memberi pendapat kepada gurunya, jadi bisa lebih terbuka lagi kepada saya sebagai gurunya. Kemudian rekan kerja saya juga aktif dalam memberikan penilaian kepada saya, apa yang kurang dari saya, terus apa yang perlu dipertahankan dari saya. Saya rasa itu untuk kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Untuk yang dalam memimpin pembelajaran mungkin ada yang planningnya atau mungkin rencana ke depannya. Dalam meningkatkan kompetensi dalam memimpin pembelajaran, tentunya saya selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah saya, juga rekan guru saya terkait apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan dalam praktik mengajar saya. Karena kepala sekolah saya rutin mengadakan penilaian kinerja guru paling tidak 1 bulan sekali. Dan ini sudah mulai dilaksanakan, tetapi belum rutin. Jadi sudah dilaksanakan tetapi kadang terkendala oleh kegiatan lain, karena di sekolah juga bukan hanya mengajar saja, ada tugas-tugas lainnya. Dan kepala sekolah saya juga rutin memantau, ada penilaian kinerja guru itu rutin dilakukan, bukan hanya kepada saya tetapi kepada semua guru yang ada di sekolah itu. Kemudian indikatornya adalah kualitas dan belajar siswa itu saya ingin lebih baik lagi, karena selama ini mereka pembelajaran daring, tetapi setelah PTM bertemu dengan gurunya sepertinya kualitas belajar mereka menurun, jadi semangat belajarnya itu kurang sekali. Kemudian saya berharap juga siswa saya sudah bisa menunjukkan kemandirian dalam belajar, tidak kalau belajar nggak usah diperokok, kalau ada PR, ada tugas dari gurunya sudah bisa mandiri, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya tersebut. Kemudian untuk pengembangan sekolah mungkin apakah sudah ada pelibatan dengan orang tua atau mungkin yang lain? Kalau pengembangan sekolah selama ini saya hanya rencana, kebetulan saya tergabung dalam tim KTSP di sekolah. Hanya sekolah saya menurut saya kurang dalam pelibatan baik orang tua maupun warga sekitar, warga lingkungan sekolah, karena selama ini jika penyusunan KTSP itu hanya dipilih salah satu saja, jadi komite hanya satu,
kemudian perwakilan orang tua hanya 1 atau 2 gitu, belum menyeluruh. Seharusnya menurut saya kan jika kita mau nyusun KTSP itu dari orang tua murid, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 juga terlibat, tapi sekolah saya belum seerat itu untuk merangkul mereka. Jadi rencana saya itu kepada kepala sekolah nantinya adalah memberikan ide untuk program sekolah dan merencanakan perubahan dalam proses belajar. Selama ini mungkin orang tua tahunya pulang sekolah bawa hasil ya, yang kemarin saya ceritakan itu tertulis, tetapi juga saya ingin membuka pemikiran juga bagi orang tua dan rekan guru lain bahwa belajar itu adalah sebuah proses, dan anak itu belajar itu seharusnya menemukan sesuatu yang bermakna, dan selalu dia itu harusnya mendapat sesuatu yang baru dalam diri mereka. Saya akan menyampaikan program-program ini jika nanti ada kesempatan di perkumpulan paguyuban dengan siswa, guru. Itu tempat kami rutin 1 bulan sekali. Sementara ini baru per kelas, belum global. Kelas 1 ada, kelas 2 ada, sampai kelas 6. Indikatornya keberhasilan program ini jika warga sekolah dan lingkungan sekitar sekolah itu terlibat aktif dalam pengembangan sekolah ini, dan kebutuhan siswa terpenuhi juga dari segi sarana prasarana dan sumber daya yang ada di sekolah saya. Sekolah saya beberapa sudah terpenuhi, cuman menurut saya belum maksimal, karena kadang kalau kita pembelajaran mau praktek mengajar, ada media pembelajaran yang belum ada di sekolah, belum tersedia. Nah, saya harapannya apapun itu yang dibutuhkan oleh guru untuk mengembangkan belajar siswa itu di sekolah itu ada. Nah, bagaimana caranya? Mungkin kita tidak bisa membelinya langsung dari dana pos, tapi juga orang tua ikut peduli. Ya. Kemudian yang dalam manajemen sekolah mungkin ada upaya untuk mewujudkan sekolah menjadi budaya belajar. Kalau kemarin Ki Hajati Wantoro kan ditekankan budaya pada murid gitu ya. Mungkin bisa dari Bu Indri mungkin ada yang sudah untuk bayangan untuk program sekolah kedepannya. Tentunya kita sebagai guru selalu mengharapkan bahwa bukan hanya kelas kita yang maju, tetapi juga segenap lingkungan yang ada di sekolah, baik kita sendiri, kemudian rekan kerja dan orang-orang di sekeliling sekolah itu juga mempunyai visi yang sama dengan kita. Jadi rencana saya adalah mengkomunikasikan dan membuka kesempatan kepada lingkungan sekitar sekolah. Jika nantinya ada pertemuan dalam penyusunan KTSP, saya harap juga mereka terlibat dalam program ini dan memberikan ide-ide, gagasan yang baik untuk sekolah demi kemajuan dan perkembangan sekolah. Saya akan melaksanakannya, ada kesempatan seperti ini nanti tentunya pada saat tahun ajaran baru, pada saat penyusunan KTSP. Saya sudah harus punya ide yang harus disampaikan kepada kepala sekolah saya, bagaimana misalnya kita visi misinya bukan hanya dari guru saja, tetapi juga orang tua berhak menyuarakan pendapat mereka, masukan. Betul. Indikator dari program ini jika sudah terlaksana adalah warga sekolah tentunya aktif dalam mewujudkan visi misi sekolah dan bareng-bareng buat mengembangkan sekolah saya terutama agar lebih baik lagi dan lebih maju lagi, karena kemajuan sekolah itu bagus atau tidak bukan kita guru itu nggak bisa kerja sendiri, harus orang-orang yang ada di sekeliling kita juga harus ikut memotivasi, ada kolaborasi dan ikut mendukung program kita, kemudian mereka juga sadar ikut melaksanakan dan memberi dukungan karena anaknya juga salah satu siswa kami. Saya rasa itu sekali apa yang disampaikan oleh Bu Indri tentang mengembangkan diri, kemudian tentang memimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah, dan bagaimana memanajemen sekolah. Ternyata planningnya sudah bagus sekali, mungkin nanti semoga akan teraplikasi pada saat yang sudah direncanakan gitu ya. Untuk kali ini sampai di sini dulu perbincangan dengan Bu Indri. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.